Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan di mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk materi hari ini itu pembahasan mengenai latihan dari SQL, Structured Query Language. Kita akan gunakan latihan dari pertemuan 23. Jadi kalian boleh download, boleh lihat jawaban dari latihan pertemuan 23, dan kita akan bahas lagi transformasi dari aljabar relasional ke dalam bentuk perintah SQL. Jadi mungkin saya ulang soal yang pertama, menampilkan NPM dan nama mahasiswa ya. Jadi kalau ditanya SQL-nya apa, ini menampilkan NPM dan nama mahasiswa. Karena di aljabar kita gunakan projection, itu kita pakai perintah select ya, NPM dan nama ya. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah, maka dia pakai selection. Selection itu diganti dengan simbol where. Tapi kita buat dulu formatnya ya. Jadi SQL itu kan ada formatnya select, from, atau bisa ditambah where jika dia menggunakan selection. Nah, di sini menggunakan selection, maka saya pakai nama mata kuliah adalah basis data terapan ya. Nah, from akan diisi apa? From akan diisi adalah tabel yang digunakan. Jadi di sini mahasiswa pakai koma, mata kuliah, koma, jadwal kuliah. Jadi simbol kali diganti dengan simbol koma. Nah, jangan lupa di sini ada simbol N ya, maka kalian tambahin di sini N, mahasiswa titik NPM sama dengan jadwal kuliah titik NPM. Kemudian N lagi, mata kuliah titik ID mata kuliah sama dengan jadwal kuliah titik ID mata kuliah. Jadi sebenarnya transformasinya jika sudah buat aljabarnya, untuk SQL-nya lebih mudah ya. Nah, jangan lupa untuk NPM nanti dia ambigu karena dia punya dua sumber. Sumbernya mahasiswa atau jadwal kuliah. Nah, kita tentukan dia di tabel master saja. Jadi dia mata mahasiswa. Mahasiswa titik NPM. Ya, ini jawaban untuk yang di bagian SQL. Soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, SQL-nya, oke, kita buat adalah menampilkan data mata kuliah ya. Nah, dia bilang menampilkan, kita buat formatnya dulu. Select, from, where. Kalau nggak ada where-nya baru dihapus ya. Menampilkan data mata kuliah, maka kalian boleh buat mata kuliah titik bintang. Artinya apa? Semua data di tabel mata kuliah. Maksudnya seperti itu ya. From-nya, from kalian lihat di sini aja. From-nya adalah mahasiswa, koma, mata kuliah, koma, jadwal kuliah. Oke, mungkin ada pertanyaan kalau misalnya saya select bintang. Kalau kalian gunakan select bintang, berarti semua isi data dari mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Jadi dari 3 tabel ya. Tapi karena dimintanya hanya data mata kuliah, berarti mata kuliah titik bintang saja. Nah, where-nya ada where di sini karena pakai selection. Jadi selection diganti dengan simbol where ya. Where nama sama dengan Anggi, Rama, Yani ya. Jangan lupa ini diganti simbol N, mahasiswa titik NPM sama dengan jadwal kuliah titik NPM. N, mata kuliah titik ID mata kuliah sama dengan jadwal kuliah titik ID mata kuliah ya. Jadi ini transformasi ke SQL-nya. Nah, oke,
Sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 menampilkan jadwal kuliah untuk mahasiswa yang bernama Albert Gunawan. Tadi menampilkan jadwal kuliah, berarti kan dari tabel TB kuliah ya. Berarti kita tadi buat formatnya dulu, select from. Kalian lihat di sini karena ada selection, berarti kita pakai where ya. Jadi di sini jadwal kuliah titik bintang karena diminta adalah data jadwal kuliahnya. From-nya kalian lihat, from-nya jadwal kuliah dan mahasiswa. Berarti boleh buat mahasiswa, jadwal kuliah. Kebalik nggak apa-apa ya, sama aja. Nah, where-nya nama sama dengan Albert Indra Gunawan. N, jangan lupa N di sini ya. Mahasiswa titik NPM sama dengan jadwal kuliah titik NPM. Ya, ini untuk soal nomor 3. Nah, kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 diminta menampilkan ID jadwal kuliah. Berarti di sini kita buat format dulu ya. Select from where. Kenapa pakai where? Karena ada selection. Selectnya ID jadwal kuliah. Oke, tulis ID jadwal kuliah. Terus nama mata kuliah. Terus kelas ya, 4 kolom. From-nya adalah tabelnya. Nih. Jadi from-nya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Where-nya tinggal lihat bagian selection. Nama mata kuliah sama dengan sistem basis data. Tinggal pakai N. N-nya mahasiswa titik NPM sama dengan jadwal kuliah titik NPM. N mata kuliah titik ID mata kuliah sama dengan jadwal kuliah titik ID mata kuliah. Ya, seperti ini jawabannya. Kemudian yang soal terakhir, kita buat SQL-nya. Oke, di sini menampilkan data mahasiswa. Tadi tinggal select mahasiswa titik bintang ya, karena dia bilang data mahasiswa. Langsung seperti itu. From-nya kalian lihat di sini, mahasiswa dan jadwal kuliah berarti. Siswa, jadwal kuliah. Where-nya tinggal dilihat, where-nya apa? Selection ini ya. Jadi where kelas sama dengan MI 4B. N mahasiswa titik NPM sama dengan jadwal kuliah titik NPM. Oke, ini jawaban. Jadi ini merupakan contoh transformasi dari aljabar ke bentuk perintah SQL ya. Jadi silakan dikerjakan, disalin jawaban tentang latihan hari ini untuk jadi latihan. Terima kasih.